洲沦为一片废墟。力量本属于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，何能退缩？中州的浩劫，就此结束吧。Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Sebelum masuk ke inti cerita, kita bahas sedikit episode sebelumnya. Feng Zhuze yang telah menerima panggilan dari Xiaoyan tiba di Menara Pil dengan membawa bantuan tambahan, yaitu Tie Jianzhuze, seorang ahli pedang yang terkenal karena kekuatannya. Bersama mereka menyusun rencana untuk menyelamatkan Yalao. Tak hanya itu, Xiaoyan juga membawa tim yang solid, Dokter Peri Kecil dan Tian Hun Zunze. Keduanya elit Douzun, bergabung untuk memastikan misi ini memiliki peluang sukses yang besar. Dengan kekuatan gabungan ini, barisan mereka semakin kuat. Xiaoyan dan timnya kini sudah siap untuk mencari dan menyelamatkan gurunya, yaitu Yalao. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Xiaoyan dan timnya pergi ke pegunungan jiwa kematian, sebuah tempat yang terkenal akan bahayanya. Setelah perjalanan panjang tanpa henti selama 4 hari, akhirnya mereka tiba di pegunungan jiwa kematian. Tempat ini tidak hanya dipenuhi dengan kabut dingin yang menutupi segalanya, tetapi juga menyimpan banyak bahaya dari magical beast yang mengintai di setiap sudut. Feng Zhuze dengan pengalamannya yang luas memimpin tim untuk memulihkan energi sebelum mereka memasuki kabut yang menyesatkan. Setiap langkah di pegunungan ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena kesalahan kecil bisa berakibat fatal ya guys ya. Kabut dingin di pegunungan jiwa kematian tidak hanya mempengaruhi jarak pandang, tetapi juga membatasi persepsi spiritual. Ini membuat pencarian cabang aula jiwa menjadi tantangan besar. Bahkan peta yang mereka miliki menjadi semakin tidak berguna saat mereka melangkah lebih jauh. Saat malam tiba, pegunungan jiwa kematian menjadi lebih berbahaya. Feng Zhuze memutuskan untuk menghentikan perjalanan sementara demi menghindari kontroversi, kolaborasi, dan konfrontasi dari magical beast yang ganas di malam hari. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba terusik oleh suara yang menyeret dari kejauhan. Feng Zhuze mengenali bahaya yang mendekat sebagai koloni semut setan penelan batu. Oh, astaga, nelan batu dia, kasihan gak ada cemilan guys. Sebuah ancaman yang dikenal di seluruh Central Plains dengan jumlah mencapai jutaan. Semut ini bisa melahap apapun yang ada di jalannya, meninggalkan hanya tulang belulang putih bersih. Ketegangan meningkat saat Xian tiba-tiba melesat ke dalam kabut, mengejutkan seluruh tim. Feng Zhuze dan yang lainnya bersiap untuk menyelamatkannya, tetapi mereka segera menyadari bahwa suara semut telah berhenti sepenuhnya. Xian kembali dengan selamat, membawa ratu semut penelan batu di bahunya. Ratu ini yang memimpin seluruh koloni semut, memberi jalan kepada Xian dan bahkan membawa informasi penting. Kejutan datang dari Xian yang menggunakan tekanan garis keturunan naga Void kuno untuk menjinakkan ratu semut penelan batu. Dengan bantuan Ratu Semut, mereka berhasil menemukan lokasi aula jiwa tanpa tersesat dalam kabut yang mematikan.
Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di lokasi Aula Jiwa, sebuah bangunan hitam besar berdiri di lembah, memancarkan aura mengerikan yang membekukan hati siapapun yang melihatnya, termasuk hati cem-cemanmu guys. Namun tidak ada yang mudah dalam misi ini. Xiaoyan segera menyadari adanya penghalang spasial yang melindungi aula ini. Untungnya Xian dengan kekuatannya mampu membuka penghalang tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan penghalang terbuka, Ratu Semut Penelan Batu mengirimkan gelombang pasukan semut yang tak terhitung jumlahnya untuk mengalihkan perhatian musuh di dalam Aula Jiwa. Ini memberikan tim Xiaoyan kesempatan untuk menyusup tanpa terdeteksi. Barisan pertahanan Aula Jiwa tidak main-main. Ada 5 elit Douzon dan puluhan Douzong di dalamnya. Namun dengan kekuatan gabungan Feng Zhuangzi dan Tiejeng Zhuangzi, Bambang, Pari Kecil, Prapto, dan Pratnoko, ditambah boneka Douzon milik Xiaoyan, mereka merasa cukup yakin untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara tim bertarung melawan penjaga, Xiaoyan memiliki tugas yang lebih penting, menemukan dan menyelamatkan Yalao Homipet dari dalam aula besar. Dengan tekad yang kuat, dia melangkah ke dalam penghalang menuju lembah. Di dalam aula, Yalao duduk dengan tenang, dirantai oleh 4 rantai hitam besar. Dalam keheningan yang mencekam memenuhi udara, tetapi tiba-tiba matanya terbuka. Sebuah aura yang sangat akrab menyentuh inderanya, menyentuh sukmanya, menentuh nadinya, dan menentuh semua panca inderanya. Sebuah aura yang telah dia rindukan selama bertahun-tahun. Aura Xiaoyan yang dulunya lemah dan membutuhkan perlindungan, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan kuat. Harapan mulai bangkit dari hati Yalao. Sang elang muda akhirnya kembali membawa kekuatan untuk mengubah takdirnya. Gelombang pertama serangan datang dari semut setan Menelan Batu yang dikendalikan Ratu Semut. Makhluk kecil namun mematikan ini menciptakan kekacauan besar di lembah, memaksa para penjaga Aula Jiwa untuk bereaksi cepat. Ketegangan memuncak saat Pelindung Liu, salah satu pemimpin penjaga, mencoba mengendalikan situasi. Namun jumlah semut yang luar biasa membuat pertahanan mereka mulai runtuh, seperti hati ini yang sudah runtuh. Di tengah kekacauan, Xiaoyan dan timnya memanfaatkan momen ini untuk menyerang. Aura kuat mereka membuat para penjaga Aula Jiwa terkejut dan panik. Serangan mendadak mereka menghancurkan barisan pertahanan pertama Aula Jiwa. Xiaoyan memimpin dengan kekuatan luar biasa, membakar musuh dengan 3000 nyala apinya. Namun serangan ini tidak berlangsung lama tanpa perlawanan. 5 elit Douzon termasuk Old Mugu muncul dari aula besar untuk menghadapi para penyerang. Pertempuran besar pun dimulai. Ceng-ceng. Feng Zhuangzi alias Bambang bersama Tiejeng Zhuangzi alias Prapto dan Dokter Peri Kecil menghadang para Douzon Aula Jiwa. Sementara itu Xiaoyan melesat ke dalam aula untuk menemukan Yalao. Namun jalan Xiaoyan tidak mulus. Seorang Douzon berjubah ungu muncul untuk menghentikannya. Dengan pertarungan sengit yang terjadi, Xiaoyan menunjukkan betapa jauh kekuatannya telah berkembang. Dalam momen yang krusial, boneka wayang langit milik Xiaoyan turun dari langit menghadang Douzon berbaju ungu. Dengan ini Xiaoyan berhasil melesat ke dalam aula besar. Di dalam aula besar, Yalao terlihat terkurung di tengah-tengah rantai hitam kuat. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu, namun aura kuat Xiaoyan mulai menyentuh inderanya.
Saat Yalau merasakan aura Xiaoyan, harapan mulai muncul di hatinya. Sang murid yang dulu ia lindungi kini kembali membawa kekuatan besar untuk menyelamatkannya. Pertarungan sengit berlangsung saat Xiaoyan menyerbu aula besar. Dengan kekuatan 3000 nyala api, dia melibas para pelindung aula jiwa dengan berani. Namun, kekuatan aula jiwa bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. 4 elit berusaha menghentikan Xiaoyan dengan memunculkan ular piton besar dari kabut hitam mereka. Xiaoyan menjawab tantangan ini dengan kekuatan penuhnya. Naga api coklat ungu yang diciptakan menghancurkan pertahanan mereka dalam satu serangan dahsyat, memaksa mereka mundur dengan luka parah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang mematikan, Xiaoyan menghabisi para pelindung yang tersisa. Dalam momen ini, aura pembunuhnya terasa sangat menakutkan, mengingatkan semua orang akan tekadnya yang tak tergoyahkan untuk menyelamatkan gurunya. Namun, Xiaoyan tidak hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Dengan taktik yang cerdas, dia memaksa salah satu pelindung yang tersisa untuk mengungkapkan jalur menuju penjara aula jiwa tempat Yalau dikurung. Meskipun jalannya penuh rintangan, Xiaoyan terus maju tanpa henti. Para penjaga yang lebih lemah tidak mampu menghentikannya, sementara yang lebih kuat segera melarikan diri. Dalam perjalanan ini, aula jiwa berubah menjadi tempat penuh kehancuran dan mayat. Ketika Xiaoyan tiba di pintu besar menuju penjara aula jiwa, dia tidak membuang waktu. Dengan satu serangan kuat, dia menghancurkan pintu logam itu, membuka jalan menuju gurunya. Di balik pintu, penjara aula jiwa terbentang, sebuah tempat yang penuh aura kematian dan kesengsaraan, dengan rantai hitam yang menggantung tubuh spiritual tak terhitung jumlahnya. Namun, di tengah kekelaman, Xiaoyan merasakan aura gurunya. Xiaoyan bergerak cepat menuju panggung batu di tengah aula besar. Di sana, Yalau terlihat duduk dengan rantai besar membelit tubuhnya. Momen ini menjadi titik emosional yang mendalam. Ketika Xiaoyan akhirnya berhadapan langsung dengan gurunya, emosinya tak terbendung. Dengan suara serak, dia menyampaikan kata-kata yang menyentuh hati. Xiaoyan, guru, muridmu ada di sini, guru. Momen ini adalah puncak dari perjuangan panjang Xiaoyan. Dia telah melawan segala rintangan untuk mencapai tujuan ini. Dan kini dia berdiri di hadapan gurunya, siap untuk menyelamatkannya dari cengkeraman aula jiwa. Saat Xiaoyan pertama kali melihat gurunya, hatinya penuh dengan luka. Sosok Yalau yang dulunya karismatik kini tampak tua dan lemah, kehilangan sebagian besar kejayaannya. Namun, meski dalam kondisi itu, Yalau tetap tersenyum bangga kepada muridnya. Xiaoyan tidak membuang waktu. Dengan 3000 nyala api yang kuat, ia mulai menghancurkan rantai aula jiwa yang membelenggu Yalau. Api surgawi ini membakar simbol-simbol gelap pada rantai hingga semuanya retak dan putus. Bebas dari belenggu, Yalau merasa sedikit kekuatannya kembali ke dalam tubuhnya. Namun Xiaoyan tak berhenti di sana. Saat ia menyadari keberadaan ribuan jiwa yang terperangkap, ia memutuskan untuk menghancurkan tempat itu dan membebaskan semuanya. Tapi sebelum ia dapat bertindak lebih jauh, ruang di sekitar mereka tiba-tiba terdistorsi. Zaixing, mau mencoba melepaskan Yalau? Dasar besengek Xiaoyan. Di saat genting, seorang ahli menakutkan dari aula jiwa muncul. Dia adalah Zaixing, seorang Dousun bintang 5 yang sengaja ditempatkan untuk menjaga tempat ini.
Dengan tenang namun mematikan, ia menyatakan bahwa Xiaoyan dan Yalao tidak akan pergi dari sini dengan selamat. Xiaoyan langsung bereaksi dengan mengaktifkan Skyfire 3000 Mystery Change Up. Xiaoyan langsung bereaksi dengan mengaktifkan Skyfire 3 Mystery Change, meningkatkan kekuatannya hingga puncaknya. Api ungu coklat berwujud naga menghantam telapak tangan hitam besar yang dilemparkan Zai Xing. Ledakan yang terjadi mengguncang aula besar dan memecahkan rantai serta gugus cahaya, membebaskan beberapa jiwa. Meski Xiaoyan telah mencapai kekuatan yang luar biasa, perbedaan level Dousun bintang 5 seperti Zai Xing sangat terasa, tapi tekadnya tetap tak tergoyangkan. Dia tahu menyelamatkan Yalao adalah prioritas utama dan tak ada satupun hal yang bisa menghentikannya. Dalam momen penuh emosional, Yalao memilih untuk tidak menjadi beban bagi muridnya. Dengan bijaksana, ia masuk ke dalam cinci penyimpanan, memberikan Xiaoyan kebebasan untuk bertarung tanpa gangguan. Di tengah suasana yang mencekam, Xiaoyan berdiri tegar menghadapi Zai Xing, seorang Dousun puncak bintang 5 yang kekuatannya jauh di atasnya. Dengan Yalao kini aman di dalam cincinnya, Xiaoyan tahu bahwa dia harus memberikan segalanya untuk keluar dari jebakan mematikan ini. Zai Xing menawarkan pilihan kepada Xiaoyan, menyerahkan kunci rahasia pada klan Xiao atau menghadapi kematian. Namun Xiaoyan tetap diam, matanya memancarkan tekad tak tergoyahkan. Dia tahu bertahan hidup bukan hanya soal kekuatan, tapi soal strategi. Dengan serangan-serangan bertubi-tubi dari rantai hitam yang membawa kekuatan destruktif, Xiaoyan mengerahkan seluruh kemampuan untuk bertahan. Penguasaan Suan berat menjadi perisainya, tetapi tekanan besar dari serangan itu membuat tubuhnya hampir ambruk. Serangan Zai Xing tidak main-main, bahkan penguasa Suan berat yang tangguh kini menunjukkan bekas serangan yang dahsyat. Namun di balik tekanan yang besar, Xiaoyan tetap memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Dengan cepat Xiaoyan membentuk Angry Bird Buddha Flame, sebuah serangan yang sangat kuat. Ledakan yang dihasilkannya menghancurkan aula besar itu, mencipta kerusakan besar dan membuat Zai Xing terpaksa mundur sementara. Namun kekuatan Zai Xing terlalu besar. Meski ledakan itu melukai harga dirinya, ia muncul kembali dengan penuh amarah. Xiaoyan tahu ini hanya awal dari pertempuran panjang. Di tengah pertarungan, Xiaoyan tidak lupa akan misinya. Dia menghancurkan rantai-rantai hitam, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Dalam kekacauan ini, dia menciptakan peluang untuk melarikan diri. Zai Xing menyadari tindakan Xiaoyan dan amarahnya memuncak. Namun Xiaoyan dengan cerdas menggunakan 3000 nyala api untuk menciptakan ledakan tambahan, memaksimalkan kebingungan dan membuka celah untuk melarikan diri. Dengan strategi cerdik, Xiaoyan menciptakan bayangan dirinya untuk menipu Zai Xing. Saat Zai Xing menyerang bayangan itu, Xiaoyan dengan cepat melarikan diri ke pintu keluar. Ketika Zai Xing menyadari dirinya tertipu, sudah terlambat. Xiaoyan berhasil kabur keluar dari aula besar, meninggalkan jejak kehancuran dan rasa malu yang mendalam pada Zai Xing. Xiaoyan bergegas keluar dari aula jiwa dengan kecepatan penuh. Tubuhnya dikelilingi api surgawi yang memancarkan aura menakutkan. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa hanya bisa menghindari ketakutan setelah melihat kekuatan Xiaoyan yang sudah menewaskan banyak pelindung sebelumnya. Namun di belakangnya, Zai Xing dengan kekuatan puncak 5 bintang Dousun mengejar dengan niat membunuh yang sangat jelas karena dia marah dibodohi oleh tubuh ilusi Xiaoyan. Ia tak berniat membiarkan Xiaoyan lolos begitu saja.
Di luar aula, lembah itu berubah menjadi medan perang yang penuh kehancuran. Retakan besar membelah tanah, batu-batu besar berguling dari tebing. Sosok yang kuat saling berhadapan di udara. Dauki yang luar biasa dahsyat memenuhi langit, membuat ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Di sisi lain, Xion dengan kekuatannya yang misterius menyerang pelindung aula jiwa. Meski kekuatannya tampak melonjak luar biasa, bahkan Xion tak mampu mendeteksi batas sebenarnya dari kemampuan gadis kecil itu. Dengan cepat memahami situasi yang kacau, Xion berteriak agar kelompoknya bersiap untuk melarikan diri. Namun, para elit Douzun dari aula jiwa tidak membiarkan mereka lolos dengan mudah. Serangan liar membuat Feng Zhuze dan yang lainnya tetap terikat dalam pertempuran sengit. Di tengah kebingungan itu, tawa dingin yang menyeramkan terdengar. Hantu Zeixing akhirnya muncul. Aura gelap dan pekat menyelimuti tubuhnya saat dia mulai menciptakan penghalang spasial, mempersulit siapapun untuk melarikan diri. Ketika situasi semakin memburuk, Xian melangkah maju. Wajah kecilnya penuh keseriusan dan tubuhnya mulai berubah. Dalam beberapa saat, dia bertransformasi menjadi seorang gadis cantik berambut ungu dengan aura yang memikat, tetapi juga memancarkan kekuatan yang luar biasa. Xian menawarkan untuk menahan Zeixing, memberi waktu bagi Xiaoyan untuk mempersiapkan senjata pembunuhnya. Meskipun ragu, Xiaoyan tak punya pilihan lain. Dia hanya bisa mempercayai Xian untuk menunda ancaman begitu besar. Di belakang, Xiaoyan mulai bekerja dengan cepat. Api surgawi berwarna-warni berkumpul di tangannya, bersiap untuk dilebur menjadi Angry Bird Flame, senjata pembunuh hebat yang menjadi harapan terakhir mereka. Xian di sisi lain fokus menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Ia tahu jika Zeixing dibiarkan bergerak bebas, kelompok mereka akan hancur. Semua harapan kini bergantung pada dirinya untuk menahan orang tua itu cukup lama. Pertempuran ini menjadi penentu. Mampukah Xian menahan Zeixing cukup lama? Dan apakah Xiaoyan dapat menyelesaikan senjata pembunuhnya tepat waktu? Semua tergantung pada keberanian dan kerjasama mereka. Jangan lupa saksikan terus Jalan ke-9 Studio. Jangan lupa klik subscribe, like dan notifikasinya. Terima kasih.